selain pada itu saya mesti kasih tahu satu fitur dasar. Untuk di sini home ini adalah kita untuk melihat channel processing secara keseluruhan. Kemudian kalau misalkan kita mau geser bisa config, atau misalkan kita mau EQ langsung kita bisa page select, atau kita langsung ke sini, langsung ke direct ke window tabnya. Nah contoh misalnya saya pengen ke threshold dan ke dynamic kompresor, dan saya juga bisa langsung tap di sini, atau saya bisa maju mundur dari page select. Nah di sini ada fungsi layer, kalau kita perhatiin di sini ada 1 dan 2. Jadi kalau kita ada satu fitur yang kita pengen lebih, kita bisa ke page 1, page 2, dan ini berlaku ke semuanya seperti demikian. Kemudian di sini ada fungsi meter untuk melihat semua pergerakan input dan output. Kita bisa lihat seberapa besar reductionnya, seberapa besar fadernya, dan sebagainya. Kemudian di sini ada routing untuk yang tadi seperti saya sebutkan, untuk ngerouting input sama output, atau biasanya orang sebut dengan patching. Dan untuk setup di sini ada global, untuk sampling rate, clock, dan sebagainya. Untuk update firmware atau reboot, channel LCD contrast, dan sebagainya. Kemudian ada configuration untuk left right sub atau LCR untuk di sini, atau scene preference dan sebagainya. Untuk remote ini untuk menggunakan ke DAW, untuk network untuk ke kontrol TCP/IP. Kemudian untuk name, nah di sini ada satu fitur name. Nah jadi misalkan saya mau nambah channel, contoh channel di analog input di AS50 di channel setbox nomor 16. Nah di sini saya mau kasih nama, misalkan saya connect dengan katakan saya punya ampli gitar, nah seperti ini, gitar M. Nah disitu kemudian nama, dia ada saran, atau kita bisa ganti namanya misalkan gitar M, seperti itu, maka yang dia akan berubah. Dan begitu juga dengan warnanya bisa kita gelapin atau kita warna merah, untuk kita memudahkan kita ketika kita mixing, matanya lebih gampang. Oh ini grupnya pembicara, ini grupnya musik, dan sebagainya. Jadi kita bisa coloring seperti itu. Kalau untuk logo itu tidak terlihat di sini, tapi bisa terlihat di software. Itu kalau ini terlalu kecil logonya. Ada tapi ya gitulah, logonya terlalu kecil. Kemudian di sini ada efek untuk sound effect. Sound effect sendiri itu ada di sound effectnya berada di bass 13, 14, 15, 16. Tapi untuk return dari efek itu ada di aux and USB efek return ada di sini. Jadi efek 1 kirim ke efek processing, kemudian dia akan masuk ke efek return di 1, 2 left right seperti demikian. Kemudian juga 2, 3, dan 4 berlaku demikian. Dan ini setiap efek return itu akan berbeda-beda di setiap bus. Jadi misalkan saya mau kirim ke PC ya. Nah PC saya mau kirim efek, itu saya bisa tambahkan kiriman yang ke PC. Untuk streaming saya bisa tambahkan kiriman efek seperti itu. Kemudian ada menu utility, tak lupa satu, misalkan utility ini. Nah di utility saya ke home. Jadi misalkan saya ingin mengcopy channel yang ada di piano ya, baik itu semua processingnya atau hanya sebagian saja, hanya EQ-nya saja. Nah apabila saya ingin mengcopy satu channel, saya ke home channel tersebut, saya kemudian ketekan utility, di sini ada copy ya. Kemudian saya select channel yang akan saya tuju, saya bisa paste. Nah ketika paste saya mau pilih apakah saya juga mengcopy preamp dan configuration-nya, kemudian name iconnya, gate compressor, dan equalizer, bahkan termasuk send. Itu kita bisa copy semuanya. Atau saya hanya, misalkan saya sudah namain gitar, namanya saya tidak ganti, hanya preamp, gate, dan kompresor. Atau seperti demikian, saya tekan paste, kemudian untuk confirm saya klik ke kanan. Maka kalau sekarang kita lihat, kedua channel processing ini nilainya sama. Seperti demikian.